Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan disehatkan lahir dan batin, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dalam pembahasan kemarin bahwa i'tikaf yang kita lakukan itu ada tujuan yang sangat penting, salah satunya adalah supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Di sini kami akan menjelaskan atau menyampaikan dawuhnya para ulama betapa Lailatul Qadar ini begitu prinsipil, begitu sangat istimewa. Sebab penjelasan dalam keterangan ulama fikih menyampaikan, khususnya dalam yang saya baca kitab Al-Baijuri Ibnu Qasim, di sana disampaikan bahwa wahiyya min khususiyati hadhil ummah. Lailatul Qadar ini adalah malam yang merupakan spesial untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita betul-betul harus memanfaatkan, karena ini tidak dimiliki oleh umat nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita meraihnya? Tentu selain dengan cara i'tikaf kemarin, banyak juga aktivitas-aktivitas yang penting ibadah. Meskipun ibadah itu juga beragam, ada kalanya ibadah yang mahdhah seperti baca Quran, ya, kemudian memperbanyak doa, istighfar, dan juga sholat ataupun yang lain. Kemudian ada juga ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang meskipun tidak secara murni namun sebenarnya punya nilai ibadah. Misalkan kalau yang tidak mungkin ibadah di lokasi tertentu, ya mungkin di lokasi kerja. Misalkan kita tujuan kerja mencari nafkah, ya, karena untuk keluarga yang menjadi kewajiban kita itu secara nilai adalah disamakan dengan ibadah, karena ada menjadi sebab dari wujudnya ibadah tersebut. Karena ma la yatimu al wajib illa bihi fahuwa wajib, atau juga dikatakan talabul halal fardhah, mencari rezeki yang halal hukumnya adalah merupakan kewajiban. Maka kita niati tentunya untuk ibadah yang ghairu mahdhah atau yang tidak murni, harus kita niati bahwa itu aktivitas kita untuk ibadah, sehingga pada saat itu pas ketepatan kita bertemu Lailatul Qadar, maka kita sebagai orang yang beribadah sampai 83 tahun, maka luar biasa. Dan dalam tingkatannya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, para ulama membagi tiga tingkatan, dan tentu ada yang tingkatan tertinggi, ada yang tingkatan sedang, atau tingkatan yang paling bawah. Dalam penjelasan Ibnu Qasim Al-Ghazi menyampaikan bahwa wa a'la maratibi, tingkatan yang tertinggi adalah ayyuhya kullal laili bi anwa'il ibadah, yaitu mengisi segala aktivitas pada malam penuh, ya, semalam suntuk dengan segenap aktivitas bentuk ibadah. Ya, contohnya sholat, membaca Quran, dan juga memperbanyak doa. Dan juga doa tersebut ada yang disampaikan secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang pertama, tingkatan yang tertinggi. Tingkatan yang medium, yang tengah adalah wa ausatuha ayyuhyiya mu'dhamal laili bima dzukir, yaitu mengisi mayoritas malam kita ini dengan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi, ya, dengan doa, sholat, dan juga baca Quran. Kemudian yang paling rendah, mungkin ini bisa kita jadikan sebagai solusi, wa adnaha ayyusalliya al-isya'a fi jama'atin wa ya'zima ala sholati subhi fi jama'atin. Melaksanakan sholat isya dengan berjamaah dan melanjutkan dengan tujuan kuat bahwa sholat subuhnya juga nanti berjamaah, ya. Maka karena orang yang sholat isya berjamaah kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, maka ibarat orang tersebut melaksanakan ibadah satu malam penuh. Maka tentu meskipun kita tertidur dan sebagainya karena capek, kita sudah disamakan dengan orang yang melaksanakan aktivitas ibadah. Lantas siapakah dari
sekian orang yang memiliki derajat ini atau tingkatan ini yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah hanya orang secara khusus? Apakah semuanya bisa mungkin untuk mendapatkan? Ternyata disampaikan oleh Imam Ibnu Qasim dengan angin segarnya, beliau menyampaikan bahwa wala yahtassu fadluha biman ittala'a 'alaiha. Tidak secara khusus orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah hanya orang yang melihatnya secara hakikat. Ya, karena tentu orang yang melihat tidak sembarangan. Namun bal yahsulu liman ahyaha wa illam yattali 'alaiha. Bahkan orang yang meskipun tidak melihatnya, namun di malam itu bertepatan dia melaksanakan aktivitas ibadah, dia juga bisa mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Namun tentunya untuk dalam kasus ini para ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang hanya terkhusus orang yang melihatnya saja yang bisa mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Maka kita tidak perlu berpolemik dalam masalah khilafiyah ini. Tentu kita memilih supaya kita adalah orang yang bisa mendapatkan bagian-bagian keistimewaan malam tersebut, dan kita nantinya tentu oleh Allah akan dijadikan sebagai orang yang ibadahnya dicatat sebagai khairun min alfi syahr. Tentu merupakan sangat membanggakan sekali dan sangat membahagiakan kabar gembira ini. Maka mari di 10 hari terakhir ini, khususnya pada bulan Ramadan ini, sangat kita istimewakan dengan aktivitas-aktivitas ibadah baik mahdhah ataupun ghairu mahdhah, supaya kita semua meraih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.